Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sambil nanti kita tunggu rekan-rekan yang lain untuk join ke perkuliahan kita pada malam hari ini. Di pekan kelima ya. Di pekan kelima yang kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan sistem ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas pemodelan sistem yang menggunakan DFD atau data flow diagram. Nah, sekarang di pekan kelima kita akan membahas mengenai pemodelan sistem menggunakan UML. Jadi materi ini saya ambil dari sumber yang tertera pada layar ya. Oke, saya rangkum sedikit ya. Jadi kita sudah pakai sampai ke pekan kelima. Kita sudah membahas tentang pengenalan analisis dan perancangan sistem informasi seperti apa. Kemudian di pekan kedua kita membahas tentang analisis kebutuhan pemakai, ya, seperti apa. Sampai akhirnya kita bisa memodelkan ya dengan menganalisis prosedur kerja menggunakan BPMN misalkan. Dan di pekan kedua kita juga sudah memberikan tugas ya, yang dari sebagian besar dari Anda itu sudah mengumpulkan ya. Alhamdulillah sudah 8 orang ya. Terakhir saya cek, malam ini saya belum cek kembali ya, mohon yang belum mengumpulkan tugas untuk mengumpulkan tugasnya. Kemudian di pekan ketiga kita menganalisis kebutuhan sistem ya, di mana di dalamnya itu ada kebutuhan informasi, kebutuhan aplikasi, kemudian juga kebutuhan terkait dengan perangkat keras. Dan di pekan kemarin kita sudah membahas mengenai DFD. Nah, di pekan kelima ini kita akan membahas tentang pemodelan menggunakan UML ya. Nah, kesemuanya yang kita bahas ini sebetulnya kemudian adalah menjadi bahan untuk Anda ketika nantinya membuat sebuah penelitian atau skripsi terkait dengan penelitian kualitatif ya, atau ketika misalkan Anda membuat aplikasi, produknya adalah aplikasi, maka step by step ini bisa Anda masukkan ya, terutama menjadi menjadi bahan ya, bahan untuk Anda mengisi ya bab per bab dari penelitian Anda. Oke, kita kenalkan terkait dengan UML. UML itu apa ya? UML itu singkatannya itu Unified Modeling Language. Jadi bahasa yang ini sudah menjadi standar ya, jadinya standar untuk visualisasi, kemudian perancangan dan pendokumentasian sebuah sistem informasi atau sebuah software atau piranti lunak. Nah, UML ini, di dalam UML ini itu ada banyak diagram-diagramnya untuk mengidentifikasikan kebutuhan dari sebuah sistem informasi ya. Jadi dan UML ini dia memiliki notasi ya, memiliki notasi dan juga sintak atau semantik. Jadi harapannya Anda jangan bingung ya. Kalau misalnya ditanya, Pak saya mau memodelkan proses, pakainya apa? Oh iya pakai BPMN, Business Process Modeling Notation misalkan. Pak saya mau memodelkan data flow, oh iya bisa data flow diagram. Nah yang UML ini unik ya sebetulnya. UML ini selain Anda bisa menggambarkan alur sebuah sistem, baik itu yang statis maupun dinamis, dia juga bisa menggambarkan sebuah bisnis proses juga ya. Bahkan salah satu modelnya ya yang menggunakan use case diagram ya, itu bisa use case diagram kaitannya dengan bisnis atau use case
diagram terkait dengan sistem itu sendiri ya. Jadi ada use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis proses. Oke. Lanjut. Jadi Unified Modeling Language ini notasinya merupakan kumpulan bentuk khusus ya untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Jadi banyak di dalam UML itu banyak diagram-diagramnya. Nah, kaitannya nanti dengan kebutuhan Anda di sistem yang Anda usulkan, misalkan yang Anda analisis, seperti apa? Ya, nanti tergantung dari kemudian yang memang dibutuhkan untuk dimasukkan. Oke. Nah, sebagai pengenalan, di UML ini itu paling utama itu diturunkan 3 notasi ya. Notasi itu penggambaran ya. Yang pertama ada namanya Grady-Booch. Grady-Booch OOD, ya, Object Oriented Design. Kemudian ada dari Jim Rombach itu OMT atau Object Modeling Technique. Kemudian dari Ivar Jacobson itu ada Object Oriented Software Engineering. Jadi kurang lebih derivatifnya seperti ini ya gambarannya, bahwa di UML itu terdapat beberapa notasi ya, beberapa notasi yang paling umum digunakan. Oke, selanjutnya ini adalah versi ya, versi dari UML dari awalnya itu yang tadi diceritakan ya, sampai akhirnya sekarang sudah sampai UML versi 2.1. Saya belum melihat lagi ya, maksudnya apakah sekarang sudah ada UML 3.0 atau seperti apa ya, tapi di materi ini yang saya ambil baru sampai UML 2.1. Oke, lanjut. Nah, di UML itu ada kurang lebih sekitar 13 diagram. Oh, banyak sekali ya, 13 diagram. Kemarin saja kita baru belajar 1 diagram ya. Kita belajar mengenai DFD ya. Saya coba tanya ke, halo Dewi Purwati. Iya, halo Pak. Dewi, kemarin di FD dibagi menjadi beberapa, yang utamanya menjadi 2. Apa saja Dewi? DFD. Lupa Pak. Ada yang bisa bantu? Kamu mau minta bantuan ke siapa? Ke siapa ya? Yang bersedia aja deh Pak. Tunjuk dong. Oh, oke. Siapa? Esa. Esa ya. Halo Nur Iya. Esa. Nur Esa? Ya Pak. Diminta Dewi untuk bantuannya untuk memberikan gambaran ya di DFD itu diagramnya ada apa saja. Dan Kalau diingat ya. DFD logical model sama DFD physical model bukan Pak? Apa? DFD logical model sama DFD physical model. Oh iya, itu salah satu, itu adalah pembagiannya ya prediksinya. Tapi kalau diagramnya sendiri itu, kalau Anda ingat, itu ada diagram konteks sama data flow diagram level 1, level 2 ya. Masih ingat itu Dewi dan Esa? Iya Pak. Jadi ada apa saja tadi Dewi? Halo Dewi. Iya, halo Pak. Jadi ada 2 apa saja tadi?
data flow sama data sensor. Diagram konteks atau Sama data flow. sama data flow diagram level 1, level 2 dan seterusnya. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, itu kemarin saja kita sudah dibuat sedikit pusing ya dengan adanya data diagram konteks, kemudian ada data flow diagramnya untuk data flow diagram level 1, kemudian lagi diturunkan ke level 2 dan level-level seterusnya, yang mana harus konsisten ya, harus konsisten. Misalkan kalau dilihat ada data store-nya di sana, kemudian ada data flow-nya seperti apa, itu harus sama. Yang masuk kemudian yang keluar itu harus sama. Belum lagi kalau misalkan ada beberapa aturan-aturan di dalamnya untuk dalam pengembangan sebuah DFD. Contoh misalkan sebuah data store itu tidak mungkin ya menjadi output dari data store itu tidak mungkin menjadi input untuk data store yang lainnya tanpa melewati proses dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang UML. Dan mungkin di malam hari ini sih tidak semua 13 diagramnya dijelaskan ya, jadi hanya beberapa saja. Nah, di dalam UML ini dibagi menjadi 5 arsitektural ya. Jadi arsitektural views. Jadi ada 5, 4 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi poin utamanya adalah use case diagram nih. Use case diagram. Jadi ini harus dipelajari pasti use case ini. Kemudian view secara struktural ya. Ketika misalkan Anda melihat struktur sebuah sistem informasi dan lain sebagainya, itu ada kelas diagram, ada objek diagram, ada composite structure diagram. Nah, yang biasa lazim dipakai di beberapa penelitian di sistem mikrosma itu adalah kelas diagram. Kemudian ada implementation view, ya, cara implementasinya sebuah sistem informasi. Di dalamnya ada komponen diagram, juga ada composite structure diagram. Di environment-nya seperti apa? Di environment-nya itu ada deployment diagram. Behavioral atau perilaku ya. Apa saja? Ada sequence diagram. Kemudian activity diagram. Nah, sequence, activity nanti kita bahas ya. Walaupun mungkin di pertemuan kita pada malam hari ini mungkin tidak secara mendetail ya. Tapi minimal bisa menjadi bekal untuk Anda ketika nanti Anda membuat sebuah use case dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah diagramnya. Tadi adalah penggambaran secara tabel. Kalau ini adalah secara visual ya. Jadi ada structural diagram, kemudian ada behavioral diagram, kemudian interaction diagram. Jadi ini dikelompokkan sesuai dengan jenis diagramnya. Tadi apa saja yang mau kita pelajari? Ada class diagram, activity diagram, ada use case diagram, ada kemudian sequence 1, 2, 3, 4. Ya, 4 saja. Oke. Lanjut. Nah, di dalam analisis dan desain proses, jadi proses analisis dan desain, maka sebetulnya kita bisa menggunakan tiap-tiap diagram ini untuk mendefinisikan sebuah sistem. Ya. Yang pertama ya adalah sistem requirement. Di sistem requirement ini kemudian ya dari hasil sistem requirement ini kita akan membuat use case model. Dari use case model ini adalah sebagai bahan untuk membuat activity atau sequence diagram dan juga membuat class diagram. Kelas diagram ini akan menjadi pemula atau panduan untuk membuat state chart. State chart ini bisa juga dari activity atau sequence diagram. Kemudian dapat
Selanjutnya dibuat komponen diagram dan terakhir adalah deployment diagram. Jadi ini adalah proses dalam desain dan analisis. Ini ada di frameworknya Zachman. Lanjut. Nah, dalam sistem development, proses analisis ya, itu kemudian yang secara statik itu digambarkan dalam use case model. Anda bacanya semacam ini. Di bagian analisis itu ada statik, ada dynamic. Kalau statik itu digambarkannya menggunakan use case, kemudian jika dynamic ya itu menggunakan sequence diagram. Kemudian pada proses desainnya, maka kita bisa melihatnya, bisa menggambarkannya di class model ya. Jadi di diagram class diagram. Ya. Itu secara statiknya, dan secara dinamiknya ada namanya state transition. Untuk kemudian di proses development-nya itu ada source code di mana di dalamnya ada package, ada class, ada attribute, ada operation. Jadi ini prosesnya dari analisis kemudian ke desain, dari desain kemudian development. Di analisis itu ada diagram apa saja yang bisa dimanfaatkan, ada use case, ada sequence diagram, kemudian di bagian desainnya itu ada class model dan juga state transition. Oke. Lanjut. Kita kan menggambarkan notasinya ya. Ini notasi untuk use case diagram. Jadi use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Ya. Nah, penekanannya kalau di use case itu apa yang diperbuat sistem, bukan bagaimana. Jadi di dalamnya sistemnya apa sih yang dilakukan sama si sistem. Jadi bukan bagaimana sih sistem itu dijalankan, bukan. Kalau di use case adalah apa yang diperbuat sistem. Nah, secara umumnya bahwa use case ini dia kan merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem. Mungkin kalau misalkan Anda ingat ya di FD itu ada entitas ya. Ada entitas dan lain-lain, ada data flow dan lain-lain. Kalau misalkan di sini kita menyebutnya adalah aktor dan berhubungannya dengan sistem seperti apa. Oke. Gambarannya seperti apa? Di use case diagram itu ada namanya use case ini sendiri. Use case. Use case dinotasikan dengan bentuk bulat atau lonjong ya. Kemudian di dalamnya ada nama use case-nya. Dan ini biasanya menggambarkan interaksinya apa ya. Melakukan apa di dalam sebuah sistem. Oke. Selanjutnya ini ada gambar aktor ya. Gambarnya memang seperti gambar orang ya. Ini adalah aktor. Atau kalau di sana digambarkan bahwa siapa sih yang berinteraksi ya, di dalam use case. Kalau misalkan Anda bandingkan dengan sebelumnya, Anda lihat notasi sebelumnya itu digambarkan dalam bentuk kotak ya, entitas ya, kalau di DFD ya, bentuknya kotak. Tapi kalau misalkan dalam use case, bentuk gambarnya adalah gambar orang. Gambar orang. Kemudian, nah ini yang sering lupa kadang, namanya system boundary. Kadang asik buat use case, tapi ternyata sistem boundary-nya tidak ada. Nanti kita perlihatkan contohnya seperti apa. Oke. Lanjut. Kemudian ada association. Association ini artinya adalah hubungan ya. Hubungannya antara si aktor dengan use case. Seperti apa hubungannya? Dia melakukan apa? Nah, itu use case-nya itu melakukan apa? Use case. Case-nya apa? Masalahnya apa? Ngapain aja?
Kemudian gambar berikutnya atau notasi berikutnya atau sintak berikutnya adalah generalization. Generalization biasanya dia mengeneralisir misalkan untuk user ya, atau aktor ya, atau namanya orang, atau misalnya kita sebut di dalam orang itu ya digeneralisasi menjadi profesinya, misalkan dokter, kemudian petani dan lain-lain. Nanti kita contohkan. Lalu extend. Extend itu adalah hubungan ya, hubungan antar case ya, antar case yang kurang lebihnya dia tidak memiliki ketergantungan secara langsung. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak ya, gambarnya seperti itu. Kalau extend itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau yang include ya, include ini dia adalah sebuah case yang harus dijalankan untuk kemudian bisa melakukan case selanjutnya, atau ini sebutnya adalah wajib ya, atau prasyarat. Kita lihat penggambarannya kurang lebih seperti ini. Anda lihat di sini ada aktor, kemudian di sampingnya aktor yang namanya communication itu adalah association ya. Ini adalah association atau hubungannya apa. Kemudian use case-nya apa? Make appointment. Jadi membuat appointment. Jadi adalah contohnya si pasien dia membuat appointment. Oke. Nah, ini gambarannya. Jadi association misalkan ini artinya adalah customer dia melakukan rent vehicle atau menyewa kendaraan misalkan. Oke. Generalize ya, generalize itu adalah mengeneralkan user. Contoh misalkan sini ada gold card customer ya. Itu dia sebetulnya termasuk dalam kategori regular customer. Jadi mengeneralisir saja. Oke. Selanjutnya, include relationship. Kita gambarkan sebuah case yaitu rental kendaraan. Ketika ada pilihan include di sini ada apa? Contohnya memverifikasi kredit card. Kemudian di sini adalah yang include melakukan cek SIM ya, surat izin mengemudi. Ini dikatakan include di sini. Artinya apa? Kalau Anda mau melakukan rental kendaraan, ya, hanya bisa dilakukan ketika kredit card Anda sudah terverifikasi dan sudah dicek bahwa Anda memiliki SIM. Ya, bahasanya seperti itu di use case. Jadi hati-hati, jangan salah. Kalau untuk extend itu apa? Jadi kalau misalkan di sini ada rental kendaraan, ya, kemudian di sini ada asuransi, menyusun asuransi. Ini menjadi bukan, kalau dikatakan extend berarti si menambahkan asuransi ini tidak merupakan sebuah keharusan. Makanya namanya extend, tidak include. Oke. Ada pertanyaan untuk use case ini? Atau di perkuliahan sebelumnya Anda pernah membuat use case? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kita lanjut. Kita contoh untuk use case ya. Boundariesnya namanya adalah telepon katalog. Katalog telepon. Di sini ada aktor namanya customer. Kemudian ada petugas pengirim. Ya. Kemudian ada supervisor. Kemudian ada namanya salesperson atau sales. Si customer dia bisa mengakses apa di sistem ini? Dia bisa melakukan cek status. Dia bisa melakukan pemesanan. Dia bisa mengajukan kredit misalkan. Oke.
Nah, contoh ya, untuk pengajuan kredit itu bisa dilakukan kalau misalkan disetujui oleh supervisor. Jadi ini si supervisor dia berhubungan langsung dengan case pengajuan kredit. Si salesperson enggak, tidak berhubungan langsung dengan established kredit. Karena dia tidak punya asosiasi ke sini. Itu contoh gambarannya seperti itu. Lanjut. Contoh di sini ada namanya Magic University. Atau ini anggap saja sistem informasi untuk apa namanya, sebuah universitas lah ya. Nah, Anda lihat di sini, ini ada bagian registrasi. Kemudian ada bagian bukan bagian ya, aktor ya. Ini mahasiswanya misalkan. Ini adalah aktor untuk petugas bagian keuangannya. Oke, kita lihat. Di sini ya, si mahasiswa dia bisa melakukan proses register untuk kelas. Ya. Anda lihat di sini, kalau Anda mau meregister di kelas atau mendaftar kelas, ada proses include-nya nih. Ada include-nya nih, yaitu mengecek jadwal dan mengecek mata kuliah apa saja yang harus diselesaikan agar Anda bisa mendapatkan mata kuliah atau kelas tertentu. Nah, di sini ada extend. Ya, ada extend. Kalau extend artinya apa? Kalau sudah ada cek, ini tidak serta-merta kemudian Anda diwajibkan untuk mendaftar langsung. Jadi kalau ini extend prosesnya. Jadi setelah register sudah selesai, baru Anda melakukan proses enroll. Nah, use case yang lain itu tidak berhubungan. Oke, lanjut. Contoh use case selanjutnya adalah untuk kasus ATM ya, anjungan tunai mandiri atau automatic telemesin, automatic telemesin. Kita di Indonesia kan jadi anjungan tunai mandiri. Digambarkan semacam ini, aktor ada user, kemudian ada bank. User ya, ketika mengakses sistem informasi di ATM ya, dia apa? Yang pertama dia melakukan case-nya namanya authenticate user. Ya biasa masukin ATM, kemudian PIN dan lain sebagainya. Kemudian ada penarikan dan transfer. Ini dulu banget ya. Kalau sekarang sudah semakin banyak lagi. Jadi use case-nya semakin banyak lagi ya. Kalau digambarkannya harusnya yang sekarang. Ini zaman dulu. Oke. Ini ada lagi contoh use case yang lainnya. Kita ceritakan. Jadi kalau misalkan ini ada proses namanya include ya, include. Jadi kalau misalkan kita mau order, maka kita diwajibkan untuk melihat dulu customer data, kemudian order produk, kemudian kapan pembayarannya. Extend-nya adalah request katalog. Jadi ini request katalog tidak menjadi kewajiban. Proses yang akan menjadi penghambat ketika tidak dikerjakan. Gitu. Lanjut, use case berikutnya adalah ini nama sistemnya klinik ya, klinik. Ya. Di dalamnya ada apa saja? Ada pasien, ada yang pembuat jadwal, ada dokter, ada petugas. Ya. Jadi kita lihat lagi ya proses include dan extend ya. Kalau proses include, jadi kalau misalkan di sini ada membuat perjanjian, make appointment, maka dia wajib untuk dilakukan pengecekan record pasien. Nah, makanya ini adalah include, wajib. Ya.
Nah, ini ada juga extend juga nih, ada extend ya. Extend ketika maaf. Ya, mohon maaf ya. Ini extend apa? Ini adalah penundaan pembayaran ya. Penundaan pembayaran misalkan boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, itu adalah sekelumit dari sebuah use case diagram. Bagaimana kemudian Anda bisa membuat use case diagram? Ya, Anda harus sering banyak berlatih dan juga mungkin bisa melihat ya, melihat di penelitian-penelitian sebelumnya use case-nya seperti apa. Tapi harus sangat hati-hati ya. Kenapa? Karena ketika membuat use case, kadangkala kita tidak memahami isi yang terkandung di dalamnya. Nah, bedanya kalau use case ini sifatnya lebih general ya. Kalau di FD itu lebih mendetail. Nah, kemudian ini kan tadi baru di tahap analisis saja ya, di awal yang statik. Nah, ketika misalkan Anda kemudian pada tahapan desain, maka kemudian kita menggunakan diagram yang lain ya. Diagram yang lain itu namanya adalah ada class diagram. Class diagram. Nah, kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek. Kelas nanti akan jadi objek dan objek ini adalah inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Jadi kalau dulu sebutannya adalah seperti ini. Pemrograman berorientasi objek yang seperti apa sih gitu. Jadi bukan bermaksud memang tidak keliru juga ya, tapi dulu paradigmanya adalah kalau kita bicara OOP, Object Oriented Programming, maka kita asosiasinya ke sebuah program yang bisa dilihat, bisa diklik, ada objeknya, ada form, ada combo box, ada drop down, ada dan lain-lain ya. Padahal esensinya bukan seperti itu. Ya. Di Object Oriented Programming atau objek atau program berorientasi objek adalah sebuah pemrograman yang memudahkan kita untuk melakukan proses ya. Di sana ada inheritance, ada polymorphomic dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti akan ada detail secara detail Anda pelajari di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Atau sudah pernah ya belajar mata kuliah itu ya? OOP, ada yang sudah belajar? Atau sedang belajar ya sekarang? Belum dah, Pak. Oh, belum. Kalau PBO mah TI, Pak. Kalau SI tidak belajar ya? Kurang tahu, tapi sejauh ini belum nerima, Pak. Oh, belum terima ya. Oke. Baik, artinya kita berikan gambaran terlebih dahulu saja ya. Oke, lanjut. Nah, kelas ini menggambarkan keadaan atau atribut atau properti dari suatu sistem. Ya, sekaligus untuk menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Jadi sesuai dengan metode dan fungsinya. Dan di dalamnya dia menggambarkan struktur dan deskripsi kelas. Kemudian ada juga hubungan satu sama lainnya, ada containment, pewarisan ya, tadi inheritance ya, pewarisan, association dan lain-lain. Oke, di dalam kelas diagram itu ada 3 area pokok, yaitu nama, kemudian atribut, kemudian metode. Kemudian untuk atribut maupun metode itu bisa ada sifatnya ya. Sifatnya bisa private ya. Jadi kalau private dia tidak bisa dipanggil dari kelas yang lain. Kemudian kalau yang bisa dipanggil apa namanya? Public. Ya. Nanti implementatifnya di pemrograman Anda akan lihat kalau misalkan ada declare kelas kemudian public berarti bisa diakses oleh rutin program yang lain, tapi kalau misalnya privat berarti hanya dalam kelas tersebut saja. Oke. Abstraksinya seperti ini. Ya. Abstraksinya seperti ini.
ini adalah realitasnya ya. Realitasnya adalah ada bis, kemudian ada mobil, kemudian ada kopi. Nah, dimodelkan, maka kemudian kita akan memodelkan kelasnya apa? Bus atau mobil, itu car. Kita simpulkan ini adalah vehicle atau kendaraan. Sementara kalau ini tidak bisa disatukan ke jenis kendaraan karena berbeda. Oke. Kita lanjut. Jadi ini ada abstraksi dari sebuah objek. Objek. Oke, lanjut. Ya, objek adalah gambaran dari entitas, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Kemudian objek itu bisa mewakili sesuatu yang nyata, komputer, mobil, dan sebagainya. Objek juga dapat berupa konsep seperti apa? Proses kimia, kemudian ada transaksi bank, permintaan pembelian, dan lain-lain. Itu kan sebuah proses ya. Sebuah proses, sebuah transaksi, kemudian sebuah rutin juga di dalam sebuah sistem informasi. Itu dikatakan namanya objek. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik. State, kemudian ada behavior, dan identity. Itu objek. Lanjut, berikutnya adalah kelas. Ada objek, ada kelas. Jadi, kalau digambarkan, ini lihat. Di sini ada kelas, kelasnya namanya apa. Kemudian di dalam kelas itu ada atributnya apa. Kemudian operasinya seperti apa, ngapain aja. Contoh misalkan, kelasnya namanya adalah produk atau barang. Barang, atributnya apa saja? Barang, atributnya ada, di dalam barang itu ada serial number, ada nama, ada harga. Nah, operasi terhadap barang apa saja? Oh, barang bisa saya lakukan pembelian. Barang juga bisa saya lakukan display atau menampilkan barang. Oke. Ini adalah kelas. Lanjut, ini yang tadi disampaikan. Nah, kelas ini punya hubungan antar kelas ya. Bisa one and only one, kemudian non, one or more, kemudian non or one. Oke. Jadi bisa digambarkan multiplicity-nya seperti apa. Lanjut. Nah, untuk relationship-nya, jenis penggambarannya, ini ada is A atau generalization, ada has A atau association, kemudian others, itu adalah association dan dependency. Ya. Penggambarannya seperti apa? Anda lihat, gambarannya ada seperti ini adalah association. Jadi hampir sama dengan yang di kelas use case ya. Kemudian ada aggregation, nah ini lambang aggregation, ada composition, generalization ini sama dengan use case notasinya, ada realization dan ada dependency. Dependency hampir sama dengan use case ya. Kalau kita lihat gambaran include dan extend, maka Anda bisa kategorikan itu kepada dependensi. Kemudian ada ya multiplicity. Multiplicity dari satu titik asosiasi adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instance atau bagian pada titik yang lain. Dan multiplicity ini bisa berupa angka tunggal, angka batasan, dan contohnya misalkan ya, hanya bisa satu customer untuk setiap order. Berarti ini one to one. Tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Bisa berarti one to many dan lain sebagainya. Hampir sama dengan database, mirip. Oke. Dalam pembuatan kelas ya,
Kita contohkan, kita turunkan dari ATM ya. Ini kan case-nya adalah ATM. Kandidat kelasnya apa saja? Kandidat kelasnya itu ada ATM. Objeknya ya. Ada ATM. Kemudian ada kartu ATM. Ada si usernya, ada banknya, ada proses transfer, ada withdrawalnya seperti apa. Ya, ini kemudian objek ini bisa menjadi sebuah kelas. Oke. Dan dua kolom berikutnya itu adalah berisi atribut dan berisi operation. Di sini adalah atribut, kemudian di sini adalah operation. Nah, hubungannya seperti ini. Ini contohnya misalkan adalah one to one. Ini adalah one to money. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini adalah company ya, detailnya ya. Ini detailnya seperti apa. Company itu ada atributnya adalah owner, person, ya. Kemudian ada employee itu person juga. Ini adalah generalisasi ya. Oke. Lanjut, contoh lainnya adalah misalkan di sini adalah contohnya ada mobil. Ya. Mobil atributnya apa saja? Ada handle, ada engine atau mesin, ada ban. Contohnya seperti itu. Oke. Di sini ada lihat kalau kaitannya dengan inheritance. Ini ada class name, nama kelasnya adalah furniture. Objeknya adalah furniture. Misalkan. Kemudian metodenya apa? Ada metode A1, kemudian atributnya adalah atribut A1. Ya. Anda lihat di sini. Ini adalah inheritance atau pewarisan ya. Jadi kalau lambangnya seperti ini, itu nama inheritance. Ya. Anda lihat, kelasnya apa lagi? Kelasnya namanya adalah chair atau kursi. Ya, kursi. Jadi kalau ada yang lain misalkan di sini, Anda buat nih. Ini kan sebuah pewarisan ya. Ya, ke sana pewarisan. Ini adalah table misalnya, berarti masih bisa masuk. Kemudian contohnya kursi ini ternyata ada lagi turunannya ya, turunan objeknya, yaitu kursi eksekutif. Kursi eksekutif. Yang jelas kalau di atasnya itu ada atributnya A1, ada metode A1, maka di bawahnya sudah pasti ada atribut A1 dan ada juga metode A1. Nah, Anda lihat di sini. Nah, karena ini diturunkan lagi ke executive chairs atau kursi eksekutif, ya, maka jelas di sini dia wajib atributnya sudah pasti dia memiliki atribut yang sama dengan parent-nya, ya, dan dia juga bisa memiliki atributnya dia sendiri. Oke. Ini adalah contoh diagram untuk ATM, ya. ATM. Ya, di sini ada ATM card ya. ATM card di dalam ini di kelas ATM atributnya ada apa saja? Ada nomor ATM. Atributnya ada nomor ATM. Di sini sebentar. Ada nomor ATM, ada PIN.
itu adalah atributnya, actionnya apa? Mengeset pin dan juga mendapatkan pin. Kemana hubungannya asosiasinya? Asosiasinya adalah ke ATM. Ke ATM. Anda lihat secara bersamaan ya, di sini ada angka 1 ya. Nalarnya adalah seperti ini. Sebuah ATM ya, hanya mungkin bertransaksi ke dalam satu ATM. Sorry, saya ulangi. Kartu ATM, ya, kartu ATM hanya bisa bertransaksi dengan satu ATM. Tapi kalau satu ATM ini dia bisa diakses oleh banyak kartu ATM. Contohnya seperti itu. Kemudian ini ada contoh, misalkan contoh kelas diagram untuk pembelian barang. Kelasnya ada apa saja? Ada customer, ada order, ada item, ada order detail, ada check, cash, kredit, atau kemudian payment. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian sebetulnya secara pada kenyataan pemrogramannya bahwa kelas-kelas ini ya, kelas customer misalkan, ini bisa saja dipakai ya, dipakai oleh kelas yang lain ya. Selama memang dia sifatnya adalah public bukan private. Ini adalah contoh kelas diagram untuk sistem akademik. Di dalamnya ada kelas, ada mata kuliah, ada mahasiswanya. Ini adalah ini sebelum lulus, ini setelah lulus, ini ada dosen dan lain sebagainya. Oke, jadi kita sudah belajar use case, kemudian kelas diagram. Kita lanjut ke state chart diagram. Kalau state chart diagram ini digambarkan untuk menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state yang lain. Biasanya dia menggambarkan kelas tertentu ya, secara spesifik ya. Contohnya seperti apa ya? State diagram seperti ini. Jadi dia akan dari awal berjalan, kemudian dia bisa akhirnya di mana. Ya. Oke. Kemudian ini untuk contoh state diagram untuk kelas open process ya. Jadi ketika misalkan proses pembukaan kelas ya misalkan. Dimulai dari start, kemudian ini ada akhir misalkan. Ya. Kita lihat seperti ini, end state. Ini start state-nya seperti ini, end state-nya seperti ini. Mirip BPMN ya. Oke. Lanjut, activity diagram. Nah, ini suka kebalik-balik ya, antara activity diagram dengan sequence diagram. Bedanya apa? Kalau activity diagram itu, dia menggambarkan aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Alirannya bagaimana, hasil akhirnya bagaimana. Dan juga untuk activity diagram ini, dia akan menggambarkan ketika misalnya terjadi proses paralel atau proses yang dilakukan secara bersama misalkan. Ya. Nah, activity diagram ini tidak menggambarkan behavior internal dari sistem. Ya. Jadi dia lebih menggambarkan proses dan aktivitas yang sifatnya secara umum. Ya. Itu namanya activity diagram. Formanya seperti ini, activity diagram. Dari start, kemudian ada decision atau pilihan ya. Pilihan itu ada hasilnya pasti ada option A, option B. Kemudian ini ada namanya paralel ya. Kalau paralel berarti digambarkan di garis lurus ya. Jadi kalau dipilihnya A, kita kemudian akan melakukan aktivitas C. Paralel juga dilakukan aktivitas D. Misalkan. Ini adalah contoh activity diagram. Ya.
ketika misalkan mengecek password. Anda lihat di sini, di start, dia kemudian cek password. Ya, bacanya seperti cek password, dia pilih. Passwordnya benar misalkan. Kalau passwordnya benar, ya, maka ya misalkan nih, passwordnya benar, berarti jalan ke sini. Si user akan memilih menunya apa saja, get UCD data, get security dan lain sebagainya. Oke. Kalau passwordnya salah, kesalahan pertama misalkan, berarti akan diminta untuk masukin password. Sampai 3 kali salah ya, ini kalau 3 kali salah, maka akses akan ditolak dan sistem akan selesai. Ini activity diagram. Nah, digambarkannya seperti ini. Ini ada aktornya misalkan, kemudian di dalam aktor ini ada cache misalkan. Ini adalah activity diagram, ini contoh untuk studi kasus ATM, kemudian ini ketika misalkan kita ada di beverage itu tempat minuman ya, tempat kopi kebetulan misalnya ini. Ya. Oke, yang terakhir setelah activity diagram, kita bicara tentang sequence diagram. Kalau sequence diagram, kalau activity diagram kan tadi lebih umum ya sifatnya. Ya. Levelnya level di atas, level bisa secara tidak detail di dalam sebuah sistemnya. Tapi kalau misalnya sequence diagram, dia akan memperlihatkan hubungan antara objek dengan kelasnya. Jadi terlihat di sistemnya secara langsung ya. Kalau misalkan ada activity diagram ya mirip-mirip dengan flowchart ya. Mirip-mirip dengan flowchart. Kalau sequence diagram dia akan memperlihatkan di sisi objeknya, kelasnya, kemudian ada event apa saja dan lain sebagainya. Ini adalah gambarnya. Kemudian ini adalah contohnya dari sequence diagram. Dan ini adalah contoh untuk bahasa Indonesianya ya, secara simpelnya ya. Untuk proses pemesanan buku misalkan ya. Kemudian ini adalah untuk sequence diagram kaitannya ketika misalkan user melakukan autentikasi user di ATM ya. Yang pertama ini ada ATM-nya, ini ada kartu ATM-nya. Jadi si ATM dia akan request card ya. Dia akan meminta masukkan nomor kartu gitu misalkan. User kemudian akan memasukkan kartu ya. Setelahnya setelah memasukkan kartu si kartu ini akan diverifikasi oleh ATM ya. Kemudian si kartu ini akan mengatakan kalau kartunya oke ya. Setelah dimasukin kartu apa selanjutnya? Request PIN. Request PIN. Kemudian user memasukkan PIN, enter PIN. Diverifikasi lagi di kartu ATM-nya ya. PIN-nya apakah oke? Kalau oke lanjut ke proses di ATM-nya. Anda lihat gambarnya, Anda lihat notasinya di sini ya. Kalau lihat di sini contoh insert card atau request PIN ya. Itu adalah bagian dari si operation ya. Operation dari sebuah kelas. Anda lihat di sini contohnya misalkan lihat ya. Ada kata kerjanya, ya. Kemudian ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Contohnya membeli, mendisplay. Ya. Ini langsung ke dalam sistemnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sequence diagram, Anda lihat di sini aktivitinya secara langsung diperlihatkan. Ya. Ini adalah contoh yang lainnya kaitannya dengan transaksi di ATM ya, untuk pengambilan. Oke, mohon maaf saya agak mempercepat perkuliahan saya karena mohon maaf jam 8 saya ada meeting yang lain. Yang terakhir, ini ada beberapa tool untuk mendukung UML. Ya,
silakan Anda bisa pelajari, Anda bisa lihat. Terus kalau misalkan Anda bertanya, Pak mau buat UML menggunakan apa misalkan, banyak toolsnya ya. Anda bisa pakai Visio, bahkan misalnya Anda mau pakai Word sekalipun mungkin ada ya, tapi saya belum pernah ya. Atau beberapa aplikasi-aplikasi ya. Ada eDraw, kemudian ada kalau misalkan Enhance ada Enterprise Architecture. Yang free juga banyak untuk membuat UML ini. Ya. Dan kemungkinan juga ada tugas ya. Tugas selanjutnya untuk tugas 3 misalkan untuk membuat UML. Tapi saya pertimbangkan jadi atau tidaknya ya. Karena saya rasa Anda sudah sudah diminta juga untuk membuat tugas kaitannya dengan DFD ya. Dan saya rasa juga belum pada mengerjakan semuanya ya. Baik, ada pertanyaan? Bapak, Ya. maaf yang materi minggu lalu itu di-record gak Pak? Soalnya kan minggu lalu aku nggak masuk. Terus aku mau ngerjain yang tugas 2 yang di FD. Ada di YouTube, Vina. Oh ada, soalnya aku kemarin sempat nyari kan materinya. Gak gitu paham kalau lewat kata-kata. Maksudnya materi Yang di FD yang level-levelnya itu Pak pembagiannya. Iya. Nah, itu kan ada di YouTube. Saya sudah sampaikan di YouTube. Oh, oke. Linknya ada di grup ya, di grup WA ada. Oke, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Bapak mau bertanya. Dewi, silakan. Untuk tugas yang kedua itu masih dibuatin proposal tinggal dilanjutin atau beda lagi, Pak? Saya rasa tinggal dilanjutkan saja ya, tidak apa-apa. Tinggal dilanjutkan saja. Anda memodelkannya. Jadi nanti jadi hasil akhirnya itu adalah proposal sistem. Hasil akhirnya ya. Jadi analisis dan perancangan itu adalah gambaran dari perkuliahan kita sampai nanti Anda dipresentasikan. Jadi Anda harus mengisi tugas itu runut ya. Tugas 1 harus Anda isi, tugas 2 Anda isi, karena nanti di 2 pertemuan terakhir adalah presentasi dari tugas-tugas Anda. Demikian Dewi. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi tolong diingatkan rekan-rekan yang lain untuk juga mengisi tugasnya ya. Baik, kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri. Apakah boleh diakhiri mata kuliah kita pada malam hari ini? Boleh Pak, silakan. Baik, baik. Mohon maaf untuk malam ini kita tidak ada kuis berhadiah lagi. Ya. Nanti kita schedulekan di pekan-pekan berikutnya. Belum gajian saya. Oke, Pak. Saya tutup, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, ya sama-sama.